Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Mali Masupo, mahasiswa Magister Kebencanaan Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Dalam paparan ini saya ingin menjelaskan tentang konflik dan terorisme. Sebelum saya membahas tentang konflik dan terorisme, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konflik. Konflik merupakan satu proses sosial antara dua orang atau lebih yang satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Itu konsep atau pemikiran umum tentang konflik. Nah, faktor pencetusnya apa? Umumnya, faktor pencetus konflik adalah perbedaan individu, perbedaan latar belakang, perbedaan kepentingan, dan perubahan cepat yang mendadak. Perbedaan individu maksudnya di sini bisa diartikan sebagai ras, agama, perbedaan latar belakang bisa jadi pendidikan, bisa jadi tempat kelahiran, perbedaan kepentingan bisa jadi politis, dan perubahan yang cepat dan mendadak ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pribadi-pribadi yang merasa dirugikan karena perubahan yang cepat dan menciptakan konflik. Langkah menangani konflik yang umum adalah rujuk, persuasi, dan tawar-menawar. Penarikan diri dan pemaksaan dan penekanan. Ini yang biasa ditempuh untuk menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Adapun intervensi yang bisa diberikan atau dibutuhkan dari pihak ketiga yaitu merupakan suatu campur tangan. Campur tangan ini umumnya dapat kita kenal dengan arbitrase, pencegahan, dan konsultasi. Nah, kalau begitu, definisi daripada manajemen konflik itu seperti apa? Manajemen konflik merupakan suatu serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam satu konflik dengan tujuan pendekatan yang mengarahkan pada bentuk komunikasi antar pelaku. Ini yang mendapat pemikiran tentang manajemen konflik. Nah, cara mengatasi konflik dengan manajemen antara lain yaitu kita mengurangi konflik itu sendiri. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik secara dini. Instrumen gaya menghadapi konflik tidak ada satupun pendekatan yang efektif untuk semua situasi konflik. Karena itu, individu perlu mengembangkan kemampuan menggunakan segenap daya upaya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan saya akan ingin menjelaskan juga tentang pengertian terorisme. Terorisme di sini berasal dari beberapa kata etimologi. Yang pertama adalah berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya yaitu terror, yang berarti adalah kengerian, dan to terrify, menakut-nakuti. Dalam bahasa Latin, terorisme berasal dari kata terror, yang artinya adalah menggetarkan. Di sini maksudnya adalah menggetarkan rasa takut kepada banyak pihak. Di Timur Tengah, terorisme disebut dengan istilah irhab, yang artinya adalah aniaya. Dan terorisme juga seperti yang kita tahu biasa menganiaya seseorang atau kelompok atau masyarakat tertentu untuk mengintimidasi atau memberi pengaruh ketakutan yang besar kepada target masyarakat yang dari si terorisme itu sendiri. Maka apa maknanya dari terorisme? Tidak ada kesepakatan konsensual yang dapat menjelaskan makna daripada terorisme, tetapi satu hal yang bisa kita simpulkan di sini adalah terorisme itu hanya melahirkan kebrutalan. Satu hal yang pasti, terorisme merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ini juga menjadi konsensus umum dan tidak dipungkiri. Dan kata kuncinya adalah yang sering digunakan kaitannya dalam teror adalah aksi ancaman kekerasan, tujuan politik tertentu,
penampakan rasa takut dan tidak aman, korban yang acak. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Dengan Perpres ini, kita dalam level tertentu sudah dapat meng-counter aksi-aksi terorisme, khususnya terorisme yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman, menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional sudah dikategorikan perbuatan terorisme. Kalau kita kilas balik tentang terorisme di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Kita lazim mendengar perbuatan-perbuatan melawan hukum ini dalam bentuk-bentuk keagamaan. Ini saya tidak paparkan secara gamblang apa dan bagaimana. Satu hal yang pasti, mereka membawa panji-panji agama, membawa idealisme tertentu dengan ingin merubah bentuk negara. Padahal tidak ada agama apapun di dunia ini yang menjalankan praktek keagamaannya dan berdasarkan ketakutan atau menguasai rasa takut seseorang. Ini di dalam prakteknya sudah tidak pada tempatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Menggunakan media sosial dengan bijak. Tingginya tingkat pengguna internet saat ini dapat dimanfaatkan para pelaku teror untuk menyebarkan kalender kebencian, benih ketakutan, dan hoax. Untuk kita diharapkan untuk jangan mudah terprovokasi, selalu periksa kredibilitas informasi yang dibaca dan merujuk pada media berita nasional, dan jangan terlalu gampang meneruskan video-video yang dibagikan atau foto-foto yang dibagikan di internet, karena memang itulah menjadi tujuan daripada teroris untuk menebar ketakutan. Maka kita tidak diharapkan untuk ikut membantu dengan menyebarluaskan baik informasi, foto atau video yang mereka perbuat atau dari kejadian-kejadian yang mereka ciptakan. Di dalam chatroom internet juga sering terkonfirmasi kebenaran lalu melawan dan dengan kebaikan, dan pepatah yang bilang kejahatan moralitas bukan karena banyaknya jumlah penjahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Maksudnya begini, kita tidak perlu memprovokasi di dalam media sosial, information transaction pada internet, dan forum-forum tertentu untuk memancing-mancing keributan atau menciptakan sesuatu yang menguntungkan teroris untuk menciptakan suasana yang keruh. Sebagusnya membangun komunitas menggunakan bakat atau talenta, fokus dengan hasil-hasil positif, itu lebih diutamakan. Perbanyak pesan tentang indahnya keragamaan dan toleransi negeri ini. Tunjukkan bahwa kita tidak takut, dan kemudian memperluaskan pergaulan dengan orang yang berbeda juga menjadi sesuatu yang positif, karena tidak kenal maka tidak sayang. Dengan kita mengenal pribadi-pribadi yang berbeda dengan kita, diharapkan kita juga dapat menjadi corong informasi yang betul, bahwasannya tidak semua atau yang pendapat yang dikemukakan oleh teroris itu adalah benar adanya. Latar belakang keagamaan belakangan ini membuat jadi pribadi yang tidak menaruh curiga dan melekatnya stigma jika melulu bergaul dengan teman seagama. Maksudnya agama satu hal yang memang wajib, tetapi di dalam pergaulan bermasyarakat kita tidak harus terkunci atau terpaku dengan satu agama saja, karena kita tidak bisa mengatur siapa tetangga kita tidak bisa mengatur siapa rekan satu kelas di sekolah kita, bisa jadi mereka berbeda agama. Jadi kampanyekan perdamaian dan
masuk di dalam organisasi dan komunitas supaya kita dapat mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian dengan mengenal mereka secara personal, akan membentuk dialog publik dan solidaritas yang menjadi arah yang positif. Demikian saya sampaikan paparan saya. Terima kasih.